Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Aku doakan semoga kalian semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan membahas bagaimana kelompok-kelompok yang sangat berisik di sosial media hari ini. Kelompok-kelompok yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, kelompok-kelompok yang ingin memaksulkan Gibran, itu perlahan-lahan udah mulai mengarahkan serangan mereka ke Pak Prabowo, teman-teman ya. Karena ada beberapa subscriber saya mengatakan ya tujuan mereka ini nanti ujung-ujungnya pasti akan ke Pak Prabowo untuk mengganggu kinerjanya ya, karena mereka masih belum move on dan tidak mau menerima bahwa junjungan mereka itu kalah dalam Pilpres kemarin. Itu masih tetap membekas sampai detik ini. Makanya mereka tidak mau terima ada orang yang selain dari pendukung mereka yang memimpin mereka, teman-teman ya. Kita akan saksikan dulu bagaimana video-video yang satu ini. Jadi saya lebih sepakat dengan idenya jenderal kita, Pak Narko. Pak Prabowo, kalau emang nggak sanggup, ngaku Pak. Nggak apa-apa, bilang aja. Wahai rakyat, saya presiden, saya juga takut sama koruptor. Biar rakyat Pak, kami udah gatel. Kalau emang hukum nggak bisa bikin hukum mati, kami yang matiin. Karena buat kami rakyat, ngelihat saudara-saudara kami yang jadi korban, kami rasanya sudah seperti mati Pak. Bagi kami rakyat Indonesia sekarang, hidup dan mati udah gak ada arti. Zaman kami sekarang, gimana lagi nanti zaman anak-anak kita Pak, anak cucu kita Pak. Alam Indonesia yang pasti akan Itu mah kelompok kalian aja yang merasakan. Ya, jadi mereka mau membangun sebuah persepsi di tengah masyarakat bahwa Pak Prabowo adalah presiden yang takut sama koruptor. Ya, mereka mau menanamkan itu di dalam benak atau pemikiran masyarakat bahwa Pak Prabowo adalah pemimpin yang takut kepada koruptor. Ya, biarkan saja Pak, kalau Bapak takut sama koruptor, serahkan saja kepada kami. Nanti kami yang akan mematikan atau memampuskan para koruptor. Dalam hal ini saya tidak membahas sisi bagaimana koruptornya yang dimampuskan, teman-teman ya. Tapi kita membahas bagaimana mereka membangun opini tengah masyarakat bahwa Prabowo adalah presiden yang takut kepada koruptor, teman-teman ya. Lantas yang belakangan ini, ketika Pak Prabowo memimpin yang begitu banyak koruptor yang ditangkap itu apa ya, teman-teman ya. Mereka ya yang ada di sana, teman-teman lihat sini ya, Rismon, orang-orang itu saja ya. Ya, Sunarko, teman-teman. Mereka saja, teman-teman. Yang ujung-ujungnya menyerang Pak Prabowo. Mas, Anda jangan punya cara. Nah, ini yang menarik, yang seru kita akan saksikan sama-sama. Biasanya Faisal Assegaf itu berada satu kubu dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Tapi kini mereka adalah lawan debat di acara ini, teman-teman ya. Apakah Faisal Assegaf sudah sadar dari bagaimana jalan yang dia tempuh selama ini adalah kesesatan? Mas, Anda jangan punya cara bicara begitu. Jangan, kalau Dengar dulu. baca bukunya. Anda tanya saya kan? Nah, iya makanya. Anda mau dapat jawaban nggak? Masa peneliti begini? Yang paling objektif ada operasi politik. Pembiaran oleh partai politik yang berkewajiban ikut serta menertibkan kehidupan bernegara. Seru ini. Bang, tapi pertanyaannya. Pernah nggak jujur aja? Pernah nggak baca buku Jokowi White Paper secara lengkap? Saya nggak mau. Lah ya itu nggak mau baca buku mau bisa baca. jangan. Konyolnya. Mas, perspektif. Anda jangan punya cara bicara begitu. Jangan, kalau Dengar nggak dulu. baca bukunya. Anda tanya saya kan? Lah iya makanya. Anda mau dapat jawaban nggak? Masa peneliti begini, Cak? Anda tanya saya. Ya, makanya. Kenapa saya tidak baca? Dia kan peneliti Kenapa abal-abal. saya tidak baca? Dijawab nggak pernah. Kenapa saya tidak baca? Lah ya itu. Pertama, Marah. bro, karena Anda sudah banyak menjelaskan buku itu ke ruang publik. Lain, detail banget. Jangan ngeles begini. Ini bukan ciri peneliti. Kalau Anda bawa ijazah kayak begini propagandanya, menurut saya yang ikut Anda saja, saya ragu. Aduh. Saya orang yang memfasilitasi kalian, mencoba membuat kajian, saya kebingungan. Apa yang mau diperjuangkan? Hanya Sadar. modal fotokopi lewat media Cukup sosial. jawabannya Pak, belum baca. Jadi di tempat ini saya mau menyatakan kepada seluruh pendukung saya, pendukung Bang Roy, kejadian di sini dengan Bang Refli saya minta maaf. Sebenarnya dari 4 bulan lalu saya sudah mengatakan pendekatan ini sama dengan Mas Bambang Tri. Kenapa? Daging 1 kilo, bumbunya 1 ton. Oke. 1 lembar kertas, tapi Baca deh, terlalu banyak propaganda politiknya. Oke, perbincangan Bias. masyarakat kami. Bukan ya, ini ya teman-teman ya, yang kita syukuri ya. Kita tidak menolak jika ada kelompok mereka ya
pendukung-pendukung Roy Suryo atau teroris ini yang akhirnya sadar ketika melihat bagaimana Roy Suryo ini dan Rismond yang membubuhi semuanya teman-teman, yang membubuhi semua hal-hal yang sebenarnya hanya sepele, tapi mereka itu giring sampai hal itu menjadi besar. Nah, sekelas Faisal Assegaf saja yang dalam videonya itu pernah mengeluarkan statement gantung Jokowi, adili Jokowi, bisa bertobat teman-teman, bisa sadar bahwa selama ini dia dukung orang-orang yang benar-benar membuat dia bingung teman-teman ya. Sekelas Faisal Assegaf saja itu bisa tobat, itu kan berarti memberikan kita harapan, berarti banyak juga masyarakat yang kita berharap itu bisa sadar dengan bagaimana orang-orang ini adalah orang-orang yang bikin sesat pemikiran masyarakat teman-teman ya. Jadi kita makanya ketika survei kemarin masih 80% yang dukung sama Bapak Jokowi teman-teman ya. Tunjukkan saja ijazahnya bahwa kepalsuan dari ijazah yang dia miliki. Jadi dia tampak sekali pengadilan gitu. Ya, hanya itu yang ada di pikirannya. Inilah orang yang tidak benar-benar bisa menjadi pengayom dari masyarakat. Kalau dia mau mencintai rakyatnya, tidak membiarkan rakyat itu kemudian terpecah belah seperti sekarang. Satu kata aja yang terakhir. Lah Anda yang bikin masyarakat terpecah belah, lalu dia mau salahkan Pak Jokowi. Dia mengatakan lihat rakyat terpecah belah. Ya Anda yang bikin pecah belah. Ya, kalian yang menuduh. Kalian dong yang harus membuktikan. Ya, sehingga masyarakat terpecah belah karena kalian si tukang fitnah. Kalian yang tukang fitnah Pak Jokowi. Ya, apa maksudnya ya? Memperlihatkan ijazah kepada kalian sama saja Pak Jokowi memberi senjata untuk kalian gunakan. Ya, kami rakyat enggak kok. Dia bilang, tunjukkan kepada rakyat. Rakyat itu nanti kami enggak mau Pak Jokowi tunjukkan, nanti saja di pengadilan untuk menjerat kalian untuk bisa masuk penjara. Ya, pemfitnah ini mau memutarbalikkan fakta teman-teman ya. Yang memecah belah bangsa, memecah belah masyarakat, ya mereka ini teman-teman dengan tuduhan dan fitnah, dengan analisa ngaku-ngaku peneliti, kemudian minta Pak Jokowi yang harus menyatukan masyarakat yang mereka pecah belah. Mereka kan yang memecah belah dengan tuduhan-tuduhan kepada Pak Jokowi. Mereka yang harus membuktikan. Ya, sudah kalah di Bareskrim, gelar perkara dan sekarang menjadi tersangka, masih saja teman-teman ya. Masih saja keluar-keluar. Jokowi juga goblok. Sama gobloknya itu. Apakah ini kebebasan menyampaikan orasi? KPK! KPK! Oke, mereka katakan KPK goblok. Jokowi juga goblok. Jokowi katanya goblok. Ya kan? Nah, saudara-saudaraku. Ini yang disampaikan kebebasan menyampaikan orasi. Mereka nggak sadari, semakin mereka hina, mereka katakan Jokowi bajingan, mereka mengatakan Jokowi goblok, mereka mengatakan Jokowi itu jokodok dan sebagainya. Mereka nggak sadar bahwa apa yang mereka lakukan hanya membuat Pak Jokowi banjir simpati masyarakat saja. Masyarakat kita adalah masyarakat yang itu saya percaya 80% itu dari dalam lubuk hatinya adalah orang yang sangat peduli dengan sesama. Ya, entah kita berdebat soal politik, entah kita saling argumentasi soal perbedaan pendapat yang kita lihat sudut pandang kita itu panas di udara. Tapi coba kalian lihat ketika ada satu daerah, ada satu saudara-saudara kita mengalami bencana, mengalami kesusahan, itu secara otomatis seperti sudah setelan pabrik teman-teman. Seluruh rakyat Indonesia gotong royong, tidak peduli lagi soal perbedaan, tidak peduli lagi soal perdebatan politik. Mereka satu padu ya, bersama-sama gotong royong membangun daerah atau saudara-saudara yang mengalami bencana. Itu teman-teman. Rakyat yang mayoritas adalah rakyat yang positif ini adalah rakyat yang tidak tahan hatinya melihat ada seorang pemimpin yang dikatakan goblok, yang dikatakan seperti hewan, yang diolok-olok ya. Dan kemudian pemimpin yang dicaci maki itu hanya diam dan hanya serahkan semuanya ke Tuhan. Masyarakat yang positif ini itu tidak tinggal diam, sekalipun mereka diam di sosial media. Percayalah, Jokowi hari ini
makin banjir dukungan ketika mereka makin mengolok-olok, makin menginjak-injak harkat martabat Jokowi, makin mencoba untuk menjatuhkan Jokowi. Di situ ada banjir dukungan rakyat atas beliau. Mereka nggak sadari ini. Itulah kekuatan Jokowi dan keluarganya. Kekuatan mereka terletak pada ketika mereka diinjak-injak, mereka diam, bawa ke Tuhan. Dalam diam tenang terletak kekuatan mereka. Ada doa yang mereka panjatkan ke Tuhan. Ada simpati yang banyak dari masyarakat Indonesia yang melihat manusia-manusia kurang ajar, tukang fitnah, tukang caci maki, tukang olok-olok orang lain, ya teman-teman ya. Mereka satu saat akan mendapatkan balasan yang setimpal. Semoga ini bisa memberikan edukasi kepada kalian semua. Teruslah sebarkan energi positif atas bangsa ini. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless.